Ya, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun atau membuat alat bantu dari identifikasi lingkungan eksternal. Jadi, alat bantu atau tools identifikasi lingkungan eksternal yang akan dijelaskan pada perkuliahan ini itu ada dua. Yang pertama, External Factor Evaluation atau EV Matrix. Yang kedua, The Competitive Profile Matrix atau CPM. Untuk teori umumnya terkait dengan identifikasi lingkungan eksternal, kalian bisa simak di video yang linknya saya kasih di e-learning ya. Nah, yang pertama tentang EV Matrix. Jadi EV Matrix ini memungkinkan analis untuk merangkum dan mengevaluasi informasi dari faktor-faktor eksternal seperti ekonomi, sosial budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan lain-lain ya. Nah, matriks EV ini langkah-langkahnya itu umumnya ada 5 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah membuat daftar faktor eksternal yang utama. Nah, perlu diingat faktor eksternal itu terdiri dari 2, peluang atau opportunities dan ancaman atau threats ya. Faktor-faktor eksternal ini bisa diidentifikasi dalam proses audit, baik itu audit internal maupun eksternal. Maksudnya audit internal itu yang dilakukan oleh pihak internal dan audit eksternal itu yang dilakukan oleh auditor dari luar ya. Nah, biasanya faktor-faktor eksternal ini yang dimasukkan ke dalam EV Matrix itu jumlahnya antara 15 sampai 20 faktor. Gabungan antara peluang dan ancaman. Jadi tidak terlalu sedikit tapi juga jangan sampai terlalu banyak. Nah, 15 sampai 20 faktor ini dianggap cukup untuk mengidentifikasi lingkungan eksternal dalam satu perusahaan. Nah, jadi langkah pertama itu adalah buat daftar peluang dan ancamannya terlebih dahulu. Nah, peluang dan ancaman ini sebisa mungkin dibuat spesifik ya. Kalau bisa menggunakan persentase, pakai persentase atau pakai rasio atau pakai angka perbandingan supaya lebih spesifik. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah pada setiap faktor, baik itu peluang dan ancaman, kalian berikan bobot. Bobot itu kisarannya dari 0,0 yang artinya tidak penting sampai 1,0 itu artinya sangat penting. Nah, bobot ini jelas menunjukkan penting atau tidaknya faktor tersebut untuk kesuksesan perusahaan atau seberapa penting faktor tersebut untuk kesuksesan perusahaan. Nah, peluang ini umumnya punya bobot yang lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan ancaman. Tapi ancaman juga sebenarnya bisa punya bobot yang lebih tinggi kalau ancaman tersebut memang dampaknya sangat besar atau sangat parah terhadap perusahaan. Nah, bobot yang tepat dapat ditentukan dengan membandingkan keberhasilan atau kegagalan dari pesaing ya, perusahaan pesaing. Atau juga bisa dengan mendiskusikan faktor tersebut sehingga ada kesepakatan bersama dalam satu bidang industri gitu. Nah, yang perlu diingat jumlah semua bobot dari peluang dan ancaman itu nanti kalau ditotalkan itu harus sama dengan 1 ya. Kalau misalkan jumlahnya belum 1, masih kurang atau lebih dari 1, nanti perhitungan skor EV Matrix-nya akan menjadi salah. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, kemudian langkah yang ketiga, jadi tadi langkah yang kedua adalah menetapkan bobot, yang ketiga adalah nilai rating, menetapkan nilai rating. Nah, untuk EV Matrix ini, nilai matriksnya itu, nilai ratingnya itu antara 1 sampai 4.
Nah, rating ini menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor eksternal tersebut. Jadi kalau bobot tadi menunjukkan seberapa penting faktor-faktor tersebut terhadap kesuksesan atau kegagalan perusahaan, kalau rating itu menunjukkan seberapa efektif strategi yang berjalan untuk merespon faktor-faktor eksternal tersebut. Jadi beda pengertiannya. Nah, arti dari rating itu kalau nilai 4 berarti responnya unggul atau sangat baik. Kalau ratingnya 3 berarti responnya di atas rata-rata. Kalau nilai ratingnya 2 berarti responnya rata-rata, biasa saja. Nah, kalau ratingnya 1 berarti responnya dianggap buruk. Nah, pengertian dari nilai rating ini dari 1 sampai 4 ini sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Nah, tadi kan rating itu didasarkan pada efektivitas strategi perusahaan. Jadi nilai rating itu berbasis internal perusahaan. Kalau nilai bobot tadi dilihat ya dari industrinya. Jadi perusahaan bergerak di industri apa, kemudian jadi bobot itu dilihat dari industri, lingkup industri, bukan lingkup internal perusahaan. Tapi kalau nilai rating dilihatnya itu dari lingkup internal perusahaan. Ya, jadi itu perbedaan berikutnya antara rating dengan bobot. Nah, ini juga perlu untuk diingat bahwa ancaman dan peluang sama-sama dapat menerima rating 1, 2, 3, atau 4. Jadi peluang nilai ratingnya bisa 1 sampai 4 dan ancaman juga bisa 1 sampai 4. Kenapa ini perlu untuk diingat? Karena nanti nilai rating ini akan berbeda dengan nilai rating di IV matrix aturannya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya, langkah keempat. Jadi tadi bobot untuk masing-masing faktor kita kalikan dengan ratingnya. Nah, hasil dari perkalian antara bobot dan rating itu nanti menjadi nilai skor. Nah, kemudian langkah yang terakhir, jumlahkan nilai skor yang sudah didapatkan untuk masing-masing faktor sehingga didapat total skor nilai EV matrix untuk perusahaan. Nah, ini contoh dari EV matrix ya. Ini yang saya ambil dari bukunya Fred David. Ini perusahaannya saya lupa ya, tapi ini tentang penyewaan DVD atau VCD. Ya, ini contohnya dari tahun-tahun yang lama ya. Jadi ini contoh perusahaan penyewaan DVD atau VCD. Nah, ini contoh opportunities atau peluang. Di sini dia melisih ada 7 peluang. Kemudian untuk ancaman atau threats dia melisih di sini ada 7 juga. Jadi kalau di total ini faktor eksternalnya ada 15. Nah, ini dianggap cukup ya. Sudah cukup. Terus bisa kita lihat di sini setiap peluang dan setiap ancaman. Di contoh yang ini dia sebisa mungkin mencantumkan angka, entah itu persentase, entah itu jarak, atau rata-rata persentase sih ya. Ada yang tidak menyebutkan angka karena mungkin susah untuk diangkakan, tapi sebisa mungkin kalau misalkan masih bisa disebut angkanya maka disebutkan sehingga faktor-faktor eksternalnya menjadi spesifik. Nah, ini list peluang dan ancamannya kalian bisa baca ya, apa saja. Yang jelas opportunities itu peluang sehingga perusahaan bisa lebih sukses, sedangkan kalau ancaman itu dia ya yang mengancam kesuksesan perusahaan
di masa depan ya, atau yang hal-hal yang bisa menghambat kesuksesan perusahaan di masa depan. Nah, ini bobot ya, weight. Nah, tadi kan rentang nilai untuk bobot itu dari 0,0 sampai 1. Nah, kalau dilihat di sini dia ada yang 0,05, 0,08 dan seterusnya. Yang penting kalau dijumlahkan totalnya harus 1. Nah, kalau bisa kita lihat dari bobot di sini, berarti kita bisa ambil kesimpulan faktor eksternal yang paling penting, yang sangat penting di FM matrix ini adalah ini poin nomor 8. Kenapa? Karena bobotnya paling besar ya, 0,212 itu paling besar dibandingkan dari bobot-bobot yang faktor-faktor yang lainnya. Nah, kemudian ini nilai rating bisa dilihat ya, angkanya itu antara 1 sampai 4. Di sini opportunities bisa dari 1 sampai 4 dan ancaman juga atau threats bisa dari 1 sampai 4. Nah, kalau kita ambil contoh, di sini ada yang nilai 4 nih ratingnya. Nah, rating 4 untuk faktor yang kedua ini artinya perusahaan atau strategi perusahaan sudah sangat baik dalam merespon faktor yang nomor 2 ini. Di sini TDB University is expanding 6% annually. Berarti dia terkait dengan peluang di mana perusahaan yang universitas yang ada di tempat tersebut semakin luas ya. Peningkatannya sampai 6%. Nah, ternyata untuk faktor peluangnya ini perusahaan itu sudah merespon dengan baik peluang tersebut. Itu artinya. Nah, kalau misalkan peluang yang ratingnya paling kecil itu ada di faktor nomor 5 ya. Ini rating peluangnya adalah 1. Artinya strategi perusahaan dalam merespon faktor yang nomor 5 ini masih sangat buruk ya responnya. Di sini yang faktor nomor 5 itu masih peluang, yaitu two new neighborhood being developed within 3 miles. Berarti ada 2 perumahan yang dibangun dalam lingkup jarak 3 mil. Nah, itu sebenarnya peluang, tapi perusahaan belum bisa merespon peluang tersebut dengan baik. Nah, kalau misalkan untuk ancaman, di sini rating ancaman yang nilainya 4 itu ada di poin nomor 8 ya. Berarti perusahaan sudah sangat baik dalam merespon ancaman yang nomor 8. Trend toward healthy eating eroding concession sales. Jadi tren dari memakan makanan sehat itu meningkat. Nah, itu menjadi ancaman untuk perusahaan. Saya koreksi ya, ini perusahaannya entah perusahaan apa, tapi bukan penyewaan DVD sepertinya. Yang jelas meningkatnya tren makan makanan sehat itu menjadi ancaman untuk mereka, dan perusahaan belum bisa mengantisipasi atau merespon ancaman itu dengan sudah bisa mengantisipasi atau merespon ancaman tersebut dengan sangat baik, makanya ratingnya 4. Nah, kalau yang ratingnya 1 untuk ancaman itu ada di poin ke-15 ya. Movies rented last quarter from Time Warner up to 15%. Jadi film yang disewa dari kuarter sebelumnya dari pesaing, ini sepertinya nama pesaingnya ya, ternyata meningkat 15%. Nah, itu kan ancaman ya untuk perusahaan ini. Dan ternyata perusahaan
yang dicontohkan ini belum bisa merespon dengan baik terkait dengan ancaman yang tadi. Jadi makanya dia ratingnya 1. Nah kemudian kalikan ya, kalau kita sudah punya bobot dan sudah punya rating, gampang saja ya, tinggal dikalikan. Ini 0,05 dikali 3 berarti skornya menjadi 0,15 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian skor dari semua faktor baik itu peluang dan ancaman itu kita tambahkan sehingga kita dapat total skor. Nah, total skor FM Matrix untuk contoh perusahaan ini adalah 2,58. Nah, 2,58 ini berarti sesuai dengan pengertian nilai rating tadi ya, 2,58 ini berarti respon perusahaan terkait ancaman dan peluang itu ya responnya rata-rata menuju di atas rata-rata karena total skornya adalah 2,58 di antara nilai 2 dan di antara nilai 3 ya. Nah di sini saya tampilkan juga contoh FM Matrix yang berikutnya. Ini dengan bahasa Indonesia ya. Ini tentang perusahaan pemberi jasa kredit ya, kalau tidak salah ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat, ini kan bentuknya sama ya sama yang tadi, bentuk FM Matrix ya, tidak ada yang beda. Ini peluang yang di atas, kemudian faktor-faktor yang di bawah ini ancaman. Hanya saja di sini peluang itu cuma ada 6 poin, dan ancaman itu hanya ada 4. Jadi hanya ada 10 faktor. Ya mungkin yang memang mempengaruhi dari perusahaan ini cuman 10 faktor, tapi kalau misalkan ada lebih dari situ, lebih dari 10 yang bisa dimasukkan, lebih baik dilebihkan ya, karena ini belum sampai 15 faktor ya. Masih relatif sedikit jumlah faktornya. Nah, kalau kita lihat lagi daftar peluang dan ancaman yang ada di FM Matrix ini masih kurang spesifik ya. Kita ambil contoh yang poin F di sini, peluang berkembangnya jumlah perumahan di wilayah Kota Semarang. Nah, berkembangnya jumlah perumahan itu sebenarnya bisa diangkakan ya, kalau kita mencari datanya dengan lebih baik, itu bisa dipresentasekan. Kalau misalkan dibilang jumlah perumahan itu berkembangnya kira-kira berapa persen? Entah itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau bagaimana. Jadi seharusnya ini bisa lebih spesifik. Nah kemudian seperti yang poin D, penggunaan internet tumbuh dengan sangat cepat. Nah sebenarnya bisa diestimasikan pertumbuhannya itu seberapa besar, seberapa persen pertumbuhan. Jadi ini juga sebenarnya bisa diangkakan, tapi di sini tidak ada angka yang dimasukkan di dalam faktor-faktornya ya. Jadi ini contoh yang faktor eksternal ya, baik itu peluang maupun ancamannya masih kurang spesifik. Bobotnya sama ya, antara 0,0 sampai 1, dan kalau dijumlahkan itu harus 1 keseluruhan bobot ya. Ratingnya sama, baik peluang maupun ancaman bisa 1 sampai 4 nilai ya. Hanya di sini kebetulan tidak ada rating 3 ya. Ini hanya contoh saja, kebetulan tidak ada rating 3. Kemudian skor, ini total skornya 1,96. Nah 1,96 itu artinya respon perusahaan dalam strategi perusahaan dalam respon peluang dan ancaman yang ada itu masih tidak terlalu baik menuju ke rata-rata ya, karena skornya 1,96, atau bisa juga kita bilang responnya masih rata-rata karena ini mendekati 2. Nah itu contoh FM Matrix yang berikutnya. Nah kemudian kita masuk ke CPM, Competitive Profile Matrix. Nah, CPM ini bentuknya cukup berbeda dengan FM Matrix, walaupun dia sama-sama mengidentifikasi lingkungan eksternal. Jadi, CPM ini mengidentifikasi pesaing utama perusahaan beserta
kekuatan dan kelemahannya terkait dengan posisi strategis perusahaan yang dianalisis atau yang diidentifikasi. Atau di sini disebutnya perusahaan sampel ya. Nah, persamaan antara CPM dengan EV Matrix itu adalah bobot dan nilai rating. Jadi, pengertian bobot dan pengertian nilai rating di dalam CPM itu sama dengan pengertian bobot dan nilai rating di matriks EV. Nah, hanya saja yang ada di CPM itu disebutnya bukan faktor eksternal, peluang dan ancaman, bukan, tapi yang di list itu adalah critical success factor atau faktor keberhasilan kunci ya, atau CFS. Nah, jadi di sini ya, yang poin keempat di sini faktor keberhasilan dalam CPM tidak dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman seperti pada efek. Jadi itu bedanya. Kemudian nilai rating sebenarnya pengertiannya sama dengan EV Matrix seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Cuman kalau mau spesifik, nilai rating 4 ini bisa berarti kekuatan utama dari perusahaan pesaing. 3 itu kekuatan kecil dari perusahaan pesaing, 2 itu kelemahan kecil, dan 1 itu kelemahan utama ya. Nah, dalam CPM, rating dan nilai skor total dapat dibandingkan antara perusahaan yang dianalisis atau yang diidentifikasi dengan perusahaan pesaingnya. Nah, ini saya langsung berikan contoh dari CPM ya. Ini juga diambil dari buku Fred David. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada opportunities dan threat atau peluang dan ancaman, tapi langsung critical success factor. Dan yang disebutkan tidak spesifik. Kalau di sini jadi CSF itu disebutkannya tidak spesifik, tapi hanya poin-poinnya saja. Misalkan di sini faktor keberhasilan yang terkait dengan periklanan atau advertising, disebutkannya advertisingnya saja. Kemudian faktor keberhasilan yang terkait dengan kualitas produk, ya disebutkannya ya produk kualitinya saja, dan seterusnya. Nah, di sini ada bobot. Bobot itu sama seperti di EV Matrix ya, tingkat kepentingan, penting atau tidaknya faktor tersebut. Kemudian rating, tadi sudah dibahas pengertiannya. Nah, ini skor. Jadi perkalian antara bobot dan rating itu sama. Nah, ini kolom yang 3 pertama ini untuk perusahaan satu, atau bisa juga untuk perusahaan yang dianalis atau perusahaan sampel yang dianalisis ya. Misalkan ini perusahaan kita yang kita analisis. Nah, yang kedua ini perusahaan 2 ada ratingnya tersendiri, ada skornya tersendiri. Kemudian ada perusahaan 3 ada rating tersendiri, ada skor tersendiri. Nah, perusahaan 2 dan perusahaan 3 ini adalah pesaing utama dari perusahaan yang kita analisis. Jadi ratingnya itu bisa berbeda dengan perusahaan yang kita analisis ya. Tapi kalau bobot itu sama untuk setiap perusahaan. Kenapa? Karena bobot itu kan diambilnya lingkup industri. Jadi untuk perusahaan 1, 2, 3 bobot kepentingan untuk faktor-faktornya tetap sama, tapi ratingnya bisa beda-beda karena rating itu respon masing-masing perusahaan terhadap faktor tersebut, jadi bisa beda-beda. Nah, nanti skornya tinggal dikalikan saja antara bobot dengan rating. Jadi untuk perusahaan 2 juga ini ratingnya dikalikan bobot, untuk perusahaan 3 juga sama. Nanti skornya kita jumlahkan. Nah, di sini bisa dilihat perusahaan 1 itu skornya 3,15, perusahaan 2 itu 2,50, kemudian perusahaan 3 2,70. Nah, kesimpulan dari CPM ini, kalau misalkan perusahaan yang pertama ini adalah perusahaan kita yang kita analisis atau perusahaan sampel,
kita bisa membandingin, oh perusahaan satu ini respon terhadap faktor eksternalnya sudah jauh lebih baik dibandingkan perusahaan 2 dan perusahaan 3. Kemudian perusahaan 2 itu ternyata yang responnya paling tidak terlalu baik. Perusahaan 3 ini responnya ada di tengah-tengah. Tapi CPM juga bisa kita gunakan kalau untuk semuanya perusahaan pesaing. Jadi misalkan perusahaan pertama ini juga pesaing ya. Perusahaan yang kedua juga pesaing, perusahaan ketiga juga pesaing. Nah, perusahaan yang sampel yang kita analisis tidak masuk sini juga bisa. Hanya untuk membandingkan pesaing mana yang paling kuat. Kalau misalkan 3 perusahaan ini semuanya adalah pesaing, perusahaan kita tidak masuk, berarti kesimpulannya adalah berarti pesaing utama yang paling kuat dalam merespon faktor eksternal ada perusahaan 1. Kemudian di urutan kedua ada perusahaan 3. Kemudian di urutan terakhir itu perusahaan 2. Perusahaan 1 itu yang paling kuat ya dalam merespon faktor apa? Kita lihat yang skornya paling gede di perusahaan 1, faktor yang mana saja. Begitu juga dengan perusahaan 2 dan perusahaan 3. Jadi kita bisa menganalisis kekuatan para pesaing. Nah, ini contoh CPM yang berikutnya ya. Ini untuk perusahaan kosmetik dengan faktor penentu keberhasilannya ini mirip sebenarnya sama yang tadi, hanya ini bahasa Indonesia, yang tadi bahasa Inggris. Bobotnya sama, ditulis satu saja di satu kolom. Kemudian ini juga ada 3 perusahaan ya. Nah, bisa saja ini Avon, L'Oreal, dan P&G ini semuanya adalah perusahaan pesaing. Misalkan perusahaan kalian itu adalah Wardah. Nah, dengan melihat CPM ini, kalian menentukan pesaing mana yang paling kuat nih. Oh, ternyata Avon. Jadi itu fungsinya competitive profile matrix atau CPM. Baik, sekian mungkin video tentang FM matrix dan competitive profile matrix. Untuk selebihnya kalian bisa cari referensi lain karena di internet juga banyak terkait dengan FM matrix dan competitive profile matrix. Dan FM matrix dan CPM matrix ini nanti akan dibuat menjadi tugas kelompok. Jadi kalian harus membuat FM matrix dan juga CPM matrix untuk perusahaan yang kalian buat. Ya, terima kasih.